Cebu. Ito ang lumabas sa muling pag-autopsy ng forensic Anyos na dalagita sa Cebu na si Christine Silawan at may ulat Teener Christine Silawan has been arrested. A 17-year-old whom authorities say Ay sa dalagitang si Christine Lee Silawan ang inaresto ng pulisya. Ayon sa Halo semuanya, nama gue Topan dan welcome back to my channel. Beberapa tahun lalu nih, tepatnya di tahun 2019, pernah terjadi satu kasus pembunuhan yang sangat menggemparkan negara Filipina. Bahkan, foto-foto dari sang korban ini sempat beredar dan viral di media sosial, terutama Instagram dan TikTok. Karena kondisinya ini yang memang sangat mengerikan. Dan kasus ini juga sempat dikait-kaitkan dengan Momo Challenge yang pada saat itu memang sedang viral juga tuh. Yang katanya nih, si pelaku di dalam kasus ini itu terinspirasi dengan si Momo Challenge tersebut. Tetapi sebelum kita ke pembahasannya, di sini gue mau ngucapin terima kasih dulu nih buat kalian yang sudah mengklik videonya. Tak lupa juga gue ucapin terima kasih ya buat kalian yang sudah dukung gue dengan cara subscribe channel ini. Dan buat kalian yang belum nih, kalian bisa tekan tombol subscribe-nya di bawah, karena akan ada banyak video-video pembahasan yang mungkin menarik nih buat kalian simak. Jadi guys, stay terus dan klik tombol subscribe-nya sekarang. Dan di video kali ini, kita akan membahas satu kasus pembunuhan yang terbilang sangat kejam, yang menimpa seorang gadis muda asal Filipina bernama Christine Lee Silawan. Nah, Christine ini ditemukan sudah tidak bernyawa dengan kondisi yang sangat mengenaskan, di mana dia itu ditemukan dengan kondisi setengah kulit dari muka dan kepalanya itu sudah dikelupas atau sudah dikuliti ya, yang menyebabkan si tengkorak dalamnya ini kelihatan. Dan bukan cuma itu, ada beberapa organ tubuhnya si Christine ini yang dinyatakan menghilang, termasuk lidah dan telinga kanannya. Pemerintah setempat juga mengklaim nih kalau kasus ini adalah kasus paling kejam yang pernah terjadi di sepanjang sejarah kriminal Filipina. Dan saking kejamnya nih, nama Christine Lee Silawan ini masuk ke daftar keyword atau kata kunci yang tidak boleh dicari di internet. Karena ya, selain untuk menghormati keluarga dari sang korban, orang-orang yang mencoba mencari tahu mengenai kasus yang satu ini, itu akan disuguhkan dengan foto-foto dari sang korban yang memang sangat mengerikan. Sebenarnya, sudah banyak banget nih yang membahas mengenai kasus yang satu ini. Karena memang ya, seperti yang udah gua bilang di awal, kasus ini tuh sempat menggemparkan beberapa negara, termasuk Indonesia. Tetapi, buat kalian yang penasaran atau mungkin belum mengetahui mengenai kasus yang satu ini, kalian bisa menyimak video pembahasan ini sampai habis, yang akan kita bahas lengkapnya di Bantai Bahas Santai. Sebelum kita masuk ke kronologisnya, kita akan membahas sedikit latar belakang dari sang korban. Christine Lee Silawan, atau yang biasa dipanggil dengan Christine ini adalah seorang gadis muda berusia 16 tahun dan masih duduk di bangku SMA. Nah, dia merupakan anak satu-satunya dari ibu yang bernama Lourdes Silawan. Karena Lourdes Silawan ini seorang single parent dan si Christine ini adalah anak satu-satunya ya, maka mereka itu hanya tinggal berdua tuh di rumah sederhana yang mereka tinggali. Dan semasa hidupnya nih, si Christine ini dikenal sebagai anak yang baik, ramah, dan juga penurut, terutama sama ibunya tersebut.
dia juga termasuk anak yang aktif tuh, di lingkungan gereja di tempat di mana dia itu beribadah. Nah, di mana dia itu sering mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh gereja tersebut. Singkat cerita, pada tanggal 10 Maret 2019, di mana hari itu tuh memang hari jadwalnya si Christine ini untuk mengikuti kebaktian. Maka dari itu ya, sekitar jam 4 sore, si Christine ini meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke gereja. Karena kepergian si Christine ini untuk beribadah, otomatis di sini si ibunya ini pun mengizinkan tuh. Tapi seperti biasa ya, sebelum si Christine ini pergi, ibunya itu berpesan kalau nanti itu pulangnya jangan malam-malam. Christine yang anaknya penurut itu pun mengiyakan tuh pesan ibunya tersebut. Dan dari situlah, setelah si Christine ini berpamitan, dia pun langsung tuh pergi ke gereja. Sementara ya, ibunya ini akan menunggu dia di rumah. Beberapa jam kemudian nih, setelah ibunya ini menunggu cukup lama gitu kan. Tapi di sini si Christine ini pun masih belum pulang juga. Padahal waktu itu tuh sudah menunjukkan jam 8 malam nih. Yang biasanya kalau si Christine ini ke gereja atau pergi kemanapun gitu kan, mau itu main atau pergi ke tempat temannya atau pergi nongkrong gitu kan, maksimal jam 7 dia tuh sudah berada di rumah. Nah, karena khawatir nih, ibunya pun memutuskan untuk menyusul ke gereja ke tempat di mana si Christine ini beribadah. Dan sesampainya di sana, setelah si ibunya ini mencari di sekitaran gereja, tapi si Christine ini pun masih belum juga ditemukan. Lalu dia pun mencoba bertanya kepada beberapa orang yang masih ada di sana, tapi tidak ada satupun yang melihat keberadaannya Christine pada malam tersebut. Nah, di sini ibunya ini pun mulai panik nih. Lalu akhirnya dia pun memutuskan untuk mendatangi kantor polisi. Dan sesampainya di sana, dia pun langsung membuat laporan mengenai anak semata wayangnya yang sudah menghilang pada malam tersebut. Karena hari semakin malam dan dia pun bingung harus mencari kemana lagi gitu kan. Lalu akhirnya si ibunya ini pun memutuskan untuk pulang dengan harapan si anaknya ini pun sudah pulang juga dan sudah berada di rumah. Nah, tetapi sesampainya di rumah nih, ternyata si Christine ini pun masih belum pulang juga. Nah, keesokan harinya nih, pada tanggal 11 Maret 2019, warga dikabarkan dengan penemuan jasad seorang wanita dengan kondisi yang sangat mengerikan. Nah, jasad tersebut itu ditemukan di sebuah lapangan di daerah Sitio Mahayaya, kota Lapu-Lapu, Filipina. Tidak ditemukan identitas atau barang-barang pribadi pada jasad tersebut. Nah, karena begitu, warga pun langsung tuh menelepon polisi untuk melaporkan apa yang mereka temukan pada hari itu. Polisi yang menerima laporan tersebut itu inget tuh dengan laporan ibunya si Christine. Lalu akhirnya mereka pun menelepon ibunya si Christine ini kalau gitu kan, ini tuh ada hubungannya dengan laporan anaknya yang hilang pada malam sebelumnya. Tak lama kemudian, polisi pun datang ke TKP dan disusul oleh ibunya si Christine ini. Nah, karena kondisi jasadnya yang rusak, jasad perempuan itu pun hampir tidak bisa dikenali tuh. Tapi di sini benar saja, ibunya si Christine ini pun mengklaim kalau jasad tersebut adalah jasad dari anak semata wayangnya. Karena nih, mau gimana pun kondisinya, seorang ibu itu pasti akan mengenali anaknya. Ditambah dia itu melihat baju yang dikenakan itu sama tuh dengan baju yang dipakai si Christine saat terakhir dia keluar dari rumah. Lalu sang ibu pun histeris tuh melihat jasad anaknya yang sangat tidak wajar tersebut. Bagaimana tidak ya? Jadi si Christine ini ditemukan dengan kondisi dari pinggang ke bawah dia itu tanpa memakai busana, atau bisa dibilang setengah telanjang lah gitu kan. Dan yang lebih parahnya lagi nih,
setengah kulit dari muka dan kepalanya itu sudah dikelupas atau sudah dikuliti ya. Sampai-sampai si tengkorak dalamnya ini kelihatan. Jadi emang bener-bener si mukanya itu setengah normal dan setengahnya lagi itu sudah menjadi tengkorak. Iyak-iyak naku kasi insting ko, anak ko yan. Hindi ko Dari penemuan ini pun dilakukanlah penyelidikan oleh ahli forensik dan tim khusus investigasi. Dan diperkirakan ya, kalau si Christine ini meninggal antara jam 7 sampai jam 8 malam di tanggal 10 Maret 2019. Dan dari hasil otopsi ditemukan adanya pendarahan di organ privatnya si Christine nih, yang menunjukkan kalau si Christine ini dilecehkan dulu secara seksual sebelum akhirnya dia dieksekusi. Dan ditemukan juga ada 20 lebih luka tusukan benda tajam di sekujur tubuhnya si Christine ini. Dan tidak sampai di situ, ada beberapa organ tubuhnya si Christine ini yang dinyatakan menghilang nih. Nah, organ tubuh yang dinyatakan menghilang tersebut diantaranya yaitu lidah, batang tenggorokan, kerongkongan, tulang leher, dan telinga kanannya. Polisi pun mulai menyelidiki dengan cara mencari bukti atau petunjuk-petunjuk untuk mengungkap kasus ini. Dan tidak butuh waktu lama, polisi pun menemukan satu-satunya petunjuk berupa sebuah video rekaman CCTV yang memperlihatkan kalau si Christine ini sedang berjalan dengan seorang laki-laki di saat malam kejadian. Dan rekaman CCTV tersebut itu sekaligus memperlihatkan kalau di sanalah si Christine ini terakhir terlihat dia itu masih hidup. Nah, kira-kira nih, siapa laki-laki yang terlihat sedang berjalan dengan si Christine pada malam tersebut? Dan siapa orang yang tega melakukan hal sekeji ini kepada perempuan polos seperti si Christine ini? Orang yang pertama dicurigai polisi adalah seorang laki-laki bernama Jonas Martel Bueno. Kenapa nih si Jonas ini dicurigai polisi? Ternyata ya, si Jonas ini pernah melakukan pembunuhan dengan cara yang sama. Nah, jadi si Jonas ini pernah melakukan pembunuhan terhadap seorang petani tua dengan cara menguliti wajah korbannya. Yang membuat polisi ini berpikir, mungkin si Jonas ini adalah pelaku yang sama di dalam kasus yang ini. Lalu si Jonas ini pun ditangkap tuh di tempat kerjanya. Dan dia pun dibawalah ke kantor polisi untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut. Pada saat diperiksa, di sini si Jonas ini pun menyangkal tuh. Dia memang mengakui kalau dia itu terlibat dalam kasus pembunuhan terhadap seorang petani tua tadi gitu kan. Tapi dia berkata ya, kalau dia itu tidak terlibat atau tidak ada hubungan apapun di dalam kasus yang ini. Nah, pengakuannya tersebut itu pun diperkuat dengan setelah dilakukannya penyelidikan lebih dalam, tidak ada satupun bukti yang menguatkan kalau si Jonas ini adalah pelakunya. Nah, karena begitu, di situ si Jonas ini pun akhirnya dibebaskan. Lalu polisi pun memperhatikan kembali tuh rekaman CCTV untuk mencari tahu siapa sih laki-laki yang terlihat sedang berjalan dengan si Christine pada malam tersebut. Setelah itu, kecurigaan polisi pun mengarahlah kepada orang yang kedua, yaitu seorang laki-laki berumur 17 tahun bernama John, yang merupakan mantan pacarnya si Christine. Nah, polisi menemukan histori chattingannya si John dan si Christine ini
Yang ternyata ya, si John ini baru diputusin sama si Christine beberapa hari sebelum kejadian ini. Yang membuat polisi ini berpikir tuh, mungkin si John ini marah atau tidak terima karena sudah diputusin sama si Christine gitu kan. Sehingga membuat dia itu nekat melakukan hal keji ini terhadap mantan pacarnya tersebut. Lalu si John ini pun dijemputlah di rumahnya. Lalu dia pun ditahan di Home Care for Children Center untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pada saat diperiksa nih, di sini lagi-lagi si John ini pun menyangkal nih. Dia berkata ya, kalau dia itu tidak tahu menahu mengenai kasus yang satu ini. Bahkan dia itu sempat kaget mendengar apa yang dialami oleh mantan pacarnya tersebut. Dia mengaku nih, kalau di hari perginya Christine, dia itu sedang bermain basket bersama teman-temannya. Dan pada malam harinya nih, dia itu berada di rumah bersama kedua orang tuanya. Hal ini juga dikuatkan dengan pengakuan teman-temannya si John yang berkata bahwa kalau memang benar tuh, kalau pada sore hari itu si John ini sedang bermain basket bersama mereka. Nah, ditambah ibunya si John ini juga berkata kalau pada malam harinya si John ini tuh memang gak kemana-mana tuh. Dia itu memang berada di rumah bersama ibunya tersebut. May mga kasama siya. Oo, nay kasama niya nagduwa sila basket, ma'am. Kay kuan man na siya kanang padung man na siya mga 5 to 7 to 8 anak na kay. Nagkaon man po na siya balot, ma'am. Napoy mo kastigos anak niya. Taga dinhi nga iyang mga kauban anak mga oras. Nah, karena si John ini memiliki alibi yang kuat gitu kan. Di sana lagi-lagi si John ini pun dibebaskan, yang membuat si polisi ini sedikit kebingungan dan berpikir keras gitu untuk mencari siapa sih pelaku yang sebenarnya. Pada tanggal 23 Maret 2019, upacara pemakaman si Christine ini pun akhirnya dilakukan. Walaupun ya, pelaku dari pembunuhnya tersebut itu masih belum juga ditemukan. Tapi nih, 4 hari kemudian, pada tanggal 27 Maret 2019, pihak kepolisian ini menemukan tersangka baru nih, yaitu seorang laki-laki berumur 43 tahun yang bernama Renato Payupen Lienes. Nah, jadi si Renato ini adalah orang yang memang sering bermasalah nih dan udah lama juga nih menjadi incaran polisi. Nah, tapi bukan dalam kasus pembunuhan ya, melainkan dalam kasus obat-obatan terlarang dan kepemilikan senjata api ilegal. Dan setelah dilakukan pengintaian cukup lama, pada tanggal 9 April 2019, si Renato ini ditangkap tuh di perjalanan ketika dia itu mau pergi ke suatu tempat. Lalu dia pun dibawa tuh ke kantor polisi untuk dilakukan proses penyelidikan lebih mendalam terhadap si Renato ini. Dan setelah dilakukan 2 hari penyelidikan nih, pada tanggal 11 April 2019, Kepala Kepolisian Filipina itu membawa si Renato ini ke hadapan banyak wartawan. Dan apa yang terjadi di sana? Di depan semua wartawan, si Renato ini mengaku kalau dia adalah pelaku atau orang yang menghilangkan nyawanya si Christine yang selama ini dicari-cari polisi. Nah, jadi nih, menurut pengakuannya, si Renato ini ingin menjalin hubungan atau berpacaran dengan si Christine ini. Nah, tapi karena dia itu sadar kalau dia itu sudah tua gitu kan, maka dia itu menyamar menjadi pria berumur 16 tahun dan memakai akun Facebook palsu bernama CC Diaz. Dan alhasil nih,
si Renato ini juga mengaku tuh kalau dia itu sudah menjadi pacar online-nya si Christine dari November 2018. Jadi cukup lama juga nih si Renato sama si Christine ini berpacaran di online via Facebook dan saling bertukar pesan gitu kan. Dan memasuki bulan Maret 2019 nih, si Renato ini kepikiran tuh untuk mengajak si Christine ini ketemuan. Dan si Christine di sini itu pun setuju tuh. Lalu akhirnya mereka pun memutuskan untuk bertemu di satu tempat di dekat gerejanya si Christine. Dan pada saat mereka bertemu nih, di sini si Christine pun kaget karena gitu kan, laki-laki yang dia temui itu sangat berbeda jauh dengan laki-laki yang berada di Facebook. Secara si Renato ini kan menyamar tuh menjadi CJ Diaz, pria yang berumur 16 tahun. Nah, tapi kenapa yang datang ini malah om-om gitu kan? Nah, karena kecewa dan merasa ditipu, si Christine pun marahlah kepada si Renato ini. Dan di sanalah terjadi cekcok dan pertengkaran kecil di antara mereka. Tapi walaupun begitu ya, di sini si Renato ini pun kekeh tuh ingin tetap mengantar pulang si Christine ini. Dan di sini lagi-lagi si Christine ini pun setuju tuh. Karena dia pikir toh cuma diantarin pulang aja gitu kan. Lalu akhirnya mereka pun memutuskan untuk berjalan pulang tuh ke arah rumah ex Christine. Pada saat di perjalanan nih, pada awalnya ya si Renato itu hanya mengajak ngobrol si Christine ini. Nah, tapi pada saat memasuki jalan gelap dan sepi, si Renato ini tuh kepikiran tuh untuk mengajak si Christine ini berhubungan intim. Jelas ajakan si Renato ini pun ditolak lah mentah-mentah sama si Christine ini. Dan di sanalah tiba-tiba si Renato ini menusuk tubuhnya si Christine berkali-kali menggunakan sebuah gunting. Dan setelah si Christine ini terkapar gitu kan, barulah tuh di situ si Renato ini menguliti setengah wajahnya si Christine ini menggunakan gunting yang sama. Dia mengaku ya, hal itu dilakukan untuk mempersulit kalau nantinya dilakukan proses identifikasi. Nah, walaupun si Renato ini sudah mengakui perbuatannya gitu kan, tapi di sini dia itu menyangkal kalau dia itu sudah melakukan pelecehan seksual terhadap si Christine. Dia juga tidak mengaku tuh kalau dia itu sudah mengambil beberapa organ tubuhnya si Christine ini yang dinyatakan menghilang. Dan sebenarnya nih, sampai pada saat ini itu belum ada bukti yang menguatkan kalau si Renato ini adalah pelakunya. Hal ini juga disadari oleh masyarakat Filipina tuh yang bertanya-tanya, kalau si Renato ini adalah pelakunya, lalu apa nih buktinya gitu kan? Dan setelah itu, Kolonel Limuyan Obon itu mengkonfirmasi kalau laki-laki yang terlihat di CCTV itu memang benar si Renato. Karena menurut dia nih, tampang dan bajunya itu memang sangat cocok nih dengan si Renato. Dan juga tidak sampai di situ ya. Setelah masyarakat Filipina ini menyadari kalau tidak adanya bukti yang menguatkan kalau si Renato ini adalah pelakunya gitu kan. Tiba-tiba nih, di sini pihak kepolisian itu mengumumkan tuh kalau mereka sudah menemukan sebuah gunting dan sebuah kemeja yang berlumuran darah yang katanya sudah mereka kirim tuh ke lab untuk diperiksa. Dan berdasarkan semua itulah, di sini si Renato ini pun resmi tuh ditetapkan menjadi tersangka utama di dalam kasus ini. Nah, selama di penjara nih, si Renato ini sering berperilaku aneh, di mana dia itu sering murung, duduk di pojokan gitu sambil menggigil, sampai-sampai ya si polisi ini mengira kalau si Renato ini mempunyai gangguan mental. Dan perilaku si Renato ini selama di penjara itu tidak mencerminkan sama sekali kalau dia itu adalah tipe orang yang sangat kejam. Bahkan ya, pada tanggal 24 Mei 2020, hanya 1 tahun si Renato ini di penjara, dia itu memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri di kamar selnya. Nah, karena si pelakunya ini sudah meninggal gitu, pada tahun 2020 akhirnya kasus ini pun resmi ditutup.
Tapi ada yang menarik nih guys. Walaupun kasus ini sudah resmi ditutup gitu kan, tapi di sini masyarakat Filipina itu masih belum merasa puas. Karena memang ya, banyak kejanggalan atau pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab di dalam kasus ini. Lalu, apa aja sih kejanggalan-kejanggalan yang dirasakan oleh masyarakat Filipina? Nah, kita akan membahas secara singkat ya, beberapa kejanggalan-kejanggalan yang dirasakan oleh masyarakat Filipina tersebut. Poin yang pertama adalah barang bukti yang menyusul. Nah, setelah masyarakat Filipina ini menyadari bahwa tidak adanya bukti yang menguatkan kalau si Renato ini adalah pelakunya gitu kan, tiba-tiba nih di sana polisi itu mengumumkan kalau mereka itu sudah menemukan sebuah gunting dan sebuah kemeja yang itu pun sudah mereka kirim tuh ke lab untuk diperiksa. Yang artinya nih, selain rekaman CCTV, di sini sebenarnya itu belum pernah ada bukti yang konkret atau bukti yang nyata yang dipublikasikan ke masyarakat Filipina. Jadi wajar tuh kalau mereka itu bertanya-tanya, apalagi ini tuh kasus penghilangan nyawa terhadap seorang anak di bawah umur. Dan poin yang kedua adalah rekaman CCTV. Selain itu ya, masyarakat Filipina juga menyadari nih kalau laki-laki yang terlihat di CCTV itu sangat berbeda jauh dengan si Renato. Nah, bisa kita lihat nih, kalau laki-laki yang terlihat di CCTV itu terlihat jauh lebih muda, seperti laki-laki umur belasan tahun gitu kan. Nah, sedangkan si Renato ini terlihat jauh lebih tua gitu kan. Dan kalau diperhatiin lagi nih, tampang dari mereka pun itu sangat jauh berbeda nih. Dan dapat dipastikan ya, kalau laki-laki yang terlihat di CCTV itu bukanlah si Renato. Dan poin ketiga adalah gimana caranya si Renato ini menguliti setengah wajahnya si Christine ini hanya menggunakan sebuah gunting. Kalau kita lihat foto asli dari jasadnya si Christine yang tanpa sensor ya, nah di sana bisa kita lihat tuh, kalau bekas sayatannya itu cukup terbilang rapih. Dan hal itu sangat tidak memungkinkan kalau dilakukan hanya menggunakan sebuah gunting. Dan di awal juga kita tahu tuh kalau si Renato ini mempunyai sebuah senjata api. Nah, kalau si Renato ini benar-benar berniat menghilangkan nyawa si Christine gitu kan, kenapa dia itu harus susah-susah menggunakan sebuah gunting? Nah, kenapa dia itu tidak memakai senjata apinya tersebut? Dan poin yang keempat adalah si Renato ini mengakui perbuatannya begitu saja dengan sukarela. Bahkan dia itu langsung tuh mengakui perbuatannya di depan semua wartawan. Pengacaranya si Renato ini yang bernama Manuel JR, dia juga berkata tuh kalau si Renato ini mengakui perbuatannya tanpa ada sedikit pun paksaan nih, dengan alasan dia itu memang sering dihantui rasa bersalah gitu kan. Yang biasanya nih, kalau seorang tersangka itu tuh harus dipaksa atau bahkan sampai ada yang disiksa dulu tuh untuk mengakui perbuatannya. Tapi si Renato ini enggak gitu kan. Ataukah mungkin memang benar kalau dia itu selalu dihantui rasa bersalah? Nah, kalau begitu, kenapa dia itu tidak menyerahkan diri aja dari awal gitu kan? Atau mungkin nih ada hal lain yang mengharuskan si Renato ini mengakui perbuatannya begitu saja. Poin terakhir adalah walaupun si Renato ini mengakui perbuatannya, tapi dia itu menyangkal kalau dia itu sudah melecehkan si Christine ini secara seksual. Dia juga tidak mengaku tuh kalau dia itu sudah mengambil beberapa organ tubuhnya si Christine ini yang dinyatakan menghilang. Dan yang sedikit aneh di sini adalah kenapa harus ada yang disangkal? Toh mungkin hukuman yang dia terima itu sama-sama aja. Dan kalau bukan dia yang melakukan hal tersebut, terus siapa lagi gitu kan? Apakah mungkin ada orang lain yang melakukan hal tersebut? Jadi mungkin nih, setelah si Renato ini meninggalkan jasadnya si Christine, itu ada orang lain tuh datang melecehkan jasadnya dan mengambil beberapa organ tubuh yang dinyatakan menghilang tersebut. Nah, tapi ya,
setelah dipikir-pikir lagi gitu kan, sehorni-horninya orang itu akan berpikir puluhan kali tuh untuk melecehkan jasad yang sudah kondisinya seperti itu. Dan berdasarkan semua itu, banyak spekulasi atau dugaan-dugaan yang beredar di mata masyarakat nih. Ada yang bilang kalau sebenarnya di dalam kasus ini tuh ada yang ditutup-tutupi, dan si Renato di sini hanyalah dijadikan tumbal untuk menutupi apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin ya, di balik semua ini itu tuh ada paksaan atau bahkan ancaman nih yang mengharuskan si Renato ini mengakui perbuatannya yang mungkin saja tidak dia perbuat. Dan ada juga yang bilang nih kalau kematian si Christine ini ada hubungannya dengan ritual atau pengorbanan yang dilakukan oleh sekte-sekte agama tertentu. Dan itulah tadi akhir pembahasan dari video kita kali ini. Terima kasih nih buat kalian yang sudah menyempatkan menyimak videonya sampai di sini. Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah mengenai kasus yang satu ini. Dan buat kalian yang mungkin punya ide-ide menarik nih buat video pembahasan kita selanjutnya, kalian juga bisa tulis ide-ide kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Gua Topan, dan sampai jumpa di video-video pembahasan kita selanjutnya. Bye-bye.